Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai asisten lab konstruksi tenas akan menjelaskan tentang alat dari FDM02 yaitu getaran bebas. Ya, yang pertama di sini ada alat-alatnya nih, drum pemutar. Untuk si kertas ini nanti berputar dengan cara ditekan tombol ini, dia akan berputar. Lalu di sini ada pena pencatat untuk berfungsi untuk nanti saat kita memberikan osilasi pada batang ini, dia akan membuat grafik getarannya di kertas ini. Di sini ada batangnya. Di sini ditumpu secara piksel. Lalu di sini ada peredam, karena nanti di sini kita akan menggunakan 3 metode, yaitu pegas yang pertama tanpa beban, pegas aja, pegasnya aja tanpa beban, tanpa peredam. Lalu yang kedua dengan beban tanpa peredam. Lalu yang ketiga dengan beban dengan peredam. Ini peredamnya. Lalu di sini ada stopwatch. Lalu di sini ada meteran juga. Ini bebannya yang beratnya itu 0,4 kilo, 400 gram. 400 gram 0,4 kilo. Lalu di sini ada pegas, ada 2 pegas, ada variasi pegasnya. Yang pertama ada dari aluminium dan dari baja. Lalu di sini ada star stud. Langsung saja lanjut kita ke prosedur percobaan. Ya, baca dulu prosedur percobaan. Yang pertama, prosedur percobaan getaran bebas meliputi 1. Menentukan kekakuan pegas dengan cara A. Ukur dimensi pegas, diameter kawat, diameter dalam, diameter luar, panjang awal pegas, dan jumlah lilitan. Lalu B. Pasang pegas pada tempat yang sudah ditentukan. C. Beri beban dengan berat tertentu. D. Ukur panjang akhir pegas. E. Beri simpangan dan hitung gerak osilasinya menggunakan stopwatch sebanyak 10 kali. 2. Pasanglah perangkat percobaan getaran bebas tanpa beban dan peredam. 3. Pasang pena pencatat sehingga menempel pada kertas. Jalankan drum pembawa kertas. 5. Beri simpangan secukupnya dan lepaskan. 6. Setelah diperoleh panjang kertas pencatat secukupnya, hentikan drum pembawa kertas. 7. Ulangi percobaan untuk sistem getaran dengan beban tanpa peredam, kemudian dengan beban dan peredam. Ya, yang pertama kita tadi kan disuruh untuk mengukur si dimensi dimensi dari pegasnya ya. Dari pegasnya itu kita ukur. Yang pertama diameter pegas. Diameter pegasnya itu diukur. Diameter pegas. Diameter pegas itu yang ini ya. Diameter pegas. Lalu udah selesai. Lalu ini diameter luar pegas. Lalu ini diameter dalam pegasnya ya. Lalu jumlah lilitan kita hitung dari awal ini. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti 17. Jumlahnya 17 lilitan ya. Sesudah itu kita pasangkan ke sini ke alatnya dengan cara membuka bau mur. Buka dulu.
Oh salah. Maaf guys. Kencangkan baut muarnya agar tidak lepas. Udah kencang ya. Nah, tadi kan yang pertama itu ukuran dulu ya, panjang awal pegas. Kita ukur pakai meteran boleh. Panjang awal pegasnya di sini 19 cm, 18 cm lah ya. Lalu ini panjang akhir pegas sesudah ditempelkan ke sini. Kita ukur juga perubahannya berapa. Perubahannya menjadi 20 cm. Tadi panjang awalnya 18 cm, panjang akhir pegasnya 20 cm. Lalu kita bisa melakukan praktikum yang pertama, yaitu pengujian pegas ini dengan tanpa beban dan tanpa peredam di sini. Dengan cara kita membuat osilasi. Ini jalankan dulu drumnya. Bentar, ini kita mundur dulu. Lalu kita jalankan drumnya. Lalu kita kasih simpangan. Jangan terlalu besar, seperti itu saja cukup. Sudah sampai lurus seperti ini. Lurus, kita sudahi, matikan drumnya. Nah, itu untuk yang pertama ya, tanpa beban, tanpa beredam. Lalu yang kedua, kita masukkan beban. Percobaan yang kedua kita masukkan beban ya. Oh ya, yang tadi juga saat penggerakan osilasi itu kita ukur dengan stopwatch berapa detiknya. Nanti itu adalah hasilnya nanti di pengolahan data. Lalu ini yang kedua, kita masukkan bebannya. Bentar ya. Kita sama tadi lakukan simpangan juga, jalankan dulu drumnya. Nah, sudah lurus seperti itu. Kita matikan. Ini kalau melihat drumnya, hasil grafiknya seperti itu. Oke, lalu yang ketiga kita pasang peredam. Seperti apa nanti grafiknya sudah memakai peredam. Pasang ya. Oke, sudah dipasang peredam. Kita jalankan lagi drumnya. Kita kasih simpangan lagi. Nah, kalau melihat hasilnya tuh seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Sudah, ini untuk pegas pertama. Lalu selanjutnya ulangnya lagi
kedua cara yang tadi kita dari ukur dimensi kawat, diameternya. Ini untuk kawat yang baja. Lalu kita ulangi lagi juga, pasang kembali di sini. Yang pertama tanpa beban, lalu yang kedua dengan beban ini, lalu yang ketiga dengan beban dan dengan peredam. Lakukan hal yang sama seperti pegas aluminium yang pertama. Setelah praktikum selesai, lalu kita rapihkan kembali peralatan yang ada, kembalikan ke posisi semula. Cepat lagi bebannya. Buat lagi kembali pegasnya. Sebenarnya nanti itu hasil dari grafik ini kita sobekin, seharusnya kita sobekin buat nanti kita menghitung bagaimana sih perubahan dari grafik yang dari tanpa beban, dengan beban, lalu dengan beban dengan peredam gitu, gimana grafiknya nanti. Seharusnya itu disobekin, lalu kita ambil untuk dihitung gitu jumlah gelombangnya untuk pengolahan data. Tapi karena kondisi seperti ini, nanti kita akan kasihkan langsung yang sudah ada. Cukup sekian penjelasan dari untuk alat FDM 02 tekanan bebas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika belum ngerti, jika masih kurang paham, nanti boleh langsung ke lab. Kalau sudah tidak pandemi ini, langsung kita akan jelaskan kembali tentang semua alat yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.